Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 3 Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 3 ini, yaitu sub pokok bahasan A, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian sub pokok bahasan B, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat pembelajar, apabila kita menyimak dalam sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin menyatakan bahwa rakyat Indonesia ini mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang ke kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Nah, itu pernyataan dari Muhammad Yamin di sidang pertama BPUPKI. Dengan kedalaman ilmu dan pemikiran serta kesadaran akan nilai kebangsaan, para pendiri negara menyepakati dasar negara Indonesia itulah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara atau hukum dasar negara. Tata penyelenggaraan negara dan dijadikan rambu-rambu bernegara harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat pembelajar, kita sebagai warga negara sudah semestinya memahami konstitusi negara kita. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya konstitusi sudah semestinya dimulai sejak dini. Nah, pada bab ini sahabat pembelajar akan kita ajak untuk mempelajari lebih jauh tentang kesadaran berkonstitusi. Baiklah, sahabat pembelajar, kita mulai membahas dari yang pertama, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita mulai membahas perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketika kita bicara konstitusi, kalau dilihat dari bahasa Inggris berasal dari kata constitution yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Nah, konstitusi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis atau yang sering juga disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia seperti ketika MPR mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, atau pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR dan sebelum MPR bersidang. Di presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Undang-Undang Dasar ini adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Menurut
Miriam Budi Harjo, di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar itu memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan ini tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Nah, gagasan ini sering disebut dengan konstitusionalisme. Negara Indonesia ini menganut paham konstitusionalisme sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan menurut Jimli Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, beliau menyatakan bahwa konstitusi itu adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental. Sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ketika kemerdekaan Indonesia ini diproklamasikan, kita belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali ini dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal ini dilakukan pada masa sidang kedua, yaitu tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara, kemudian pemerintahan yang baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, kemudian negara kesatuan, selanjutnya ada sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat Salim dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar ini kemudian diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya, di mana pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar ini berjumlah 42 pasal. Nah, dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Kemudian pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan, kemudian mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Kemudian lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk
memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Nah, penjelasan Supomo yang menjelaskan bahwa betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima secara suara bulat pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Dan selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Nah, dengan demikian maka tugas panitia dari BPUPKI selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan pada yang kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang tersebut dengan penuh harapan beliau mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI yaitu seperti Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar kemudian dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Nah, dalam persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar. Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI ini dilakukan perubahan yang disepakati bersama. Yaitu yang pertama adalah kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kemudian diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian diubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, baiklah sahabat belajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk membahas sub pokok bahasan yang pertama tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas sub pokok bahasan B tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Baiklah, sahabat belajar, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.